Mbak, beli oli eceran. Yang meseran SAE 40 ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis baru saja beli oli eceran. Banyak ya yang tanya, apa yang eceran itu sama dengan yang kemasan? Ini penulis beli oli meseran SAE 40 harga 38.000. Yang kalau di tempat lain yang paling murah pernah penulis temukan untuk botolan 40.000, walau ada juga yang hoki bisa dapat tempat yang 37.000, tapi penulis paling murahnya 40.000 untuk meseran SAE 40. Tadi beli yang eceran 38.000. Di tempat itu nggak jual yang botolan, habis. Nah, penulis kali ini sengaja beli yang eceran ya untuk membuktikan apakah sama atau enggak dengan yang botolan. Ya, kalau menurut penulis ya sama ya, kecuali ada perubahan resep. Nah, kalau ada perubahan resep, biasanya yang mengalami dulu itu yang botolan. Yang drum-druman itu paling belakangan. Tren oli sekarang itu kualitasnya turun. Kualitasnya jadi makin buruk. Jadi kalau tahu oli yang kemasan itu ternyata kualitasnya turun, ya opsi berikutnya cari yang eceran. Tapi tentu nggak semua oli ada versi eceran. Biasanya yang ada versi eceran itu, kalau selain dari oli Pertamina, adalah oli HDEO. Cukup banyak lapak online yang jualan oli eceran HDEO ya. Ya bisa dipilih sendiri lah. Kalau yang merek Ravenol ecerannya dari botol 20 liter, kalau yang lain biasanya dari drum. Investasi besar tuh ya, beli oli 1 drum gitu. Oh ya, nggak sadar kalau di sini sering banjir ya. Selain dari perbedaan kualitas karena perubahan resepnya, apalagi sih perbedaannya? Ya kita lihatlah dari sisi ya, yang kemasan itu segelnya masih utuh, sementara itu yang drum-druman sudah kena udara. Ya entah kena udaranya sebentar atau lama, karena kalau misalnya pakai kerannya ditaruh di dasar drum, ya tentu udaranya nggak akan bisa cepat mengalir ya, tapi tetap ada sumber udara yang masuk. Udara yang masuk itu konsekuensinya ada dua. Yang satu oksidasi, yang satu kandungan air. Ini dari pengalaman penulis buka oli terus lama nggak dipakai. Jadi yang sering terjadi itu oli yang sudah dibuka tutupnya itu jadi lebih banyak kandungan air. Tahu dari mana? Tahu dari uji panggang oli. Jadi pada hasil pada uji panggang oli yang pertama-tama ya, penulis itu sering nyimpen oli di botol itu lama, sampai beberapa bulan. Dan ternyata ya, kalau olinya ambil dari botol yang sudah lama dibuka, pertama kali dipanasi itu akan muncul puih ya, gelembung-gelembung. Jadi ada mendidih pada suhu rendah. Jadi olinya itu sebelum mencapai titik didih olinya,
ada buih-buih yang menunjukkan mendidih, tapi sebentar ya, mungkin cuma beberapa detik. Nah, itu merupakan tanda adanya air pada oli. Jadi kelemahan oli di drum itu adalah air di olinya. Tapi ya, air ini jangan dianggap terlalu terlalu apa ya. Jangan dibesar-besarkan lah adanya air di oli itu ya. Karena air di oli itu adalah suatu yang normal, bahkan untuk oli yang ada di mesin kendaraan. Jadi oli di mesin itu bisa mengandung banyak kandungan air bila kendaraan itu dipakai cuma jarak-jarak pendek, sehingga mesin atau oli belum sempat panas sudah dimatikan lagi. Terus kendaraan yang biasanya cuma dinyalakan untuk idling saja, itu juga bisa. Jadi keberadaan air di oli itu adalah sesuatu yang normal. Dan untuk menghilangkan air dari oli itu adalah caranya dengan kendaraan itu dipakai cukup lama gitu. Mungkin berapa ya? Anggap aja 10 km mungkin ya. Itu caranya. Jadi bukan suatu masalah yang besar. Dan untuk negara kita, air di oli itu masalah ringan ya. Nggak seperti kalau di negara yang ada musim salju. Karena di musim dingin, air di oli itu akan mempercepat kerusakan oli. Makanya ada rekomendasi ganti oli setahun sekali di negara yang 4 musim, itu adalah karena di musim salju air ini membuat oli cepat rusak. Jadi ya beda lah ya dengan negara kita. Di negara kita bisa dibilang nggak ada tempat yang bersalju. Faktor yang berikutnya adalah soal oksidasi. Nah, soal oksidasi ini rasanya nggak terlalu begitu signifikan ya, karena ya oksidasi itu lebih seringnya timbul karena adanya panas. Jadi kendaraan itu didiamkan mau sampai beberapa tahun pun ya kondisi olinya cenderung tetap, karena oksidasi terutama karena dipanaskan. Kalau kondisi olinya saat kendaraan itu dibiarkan lama masih dalam keadaan bening, ketika kendaraan dinyalakan lagi ya tetap bening. Jadi nggak sampai terus tiba-tiba hitam ya, penulis nggak jumpai yang seperti itu ya. Terus ada satu lagi yang terutama mengacu ke oli yang mengandung banyak aditif, oli yang bahannya grup 2, grup 3 atau BAO, yang aditifnya banyak tapi daya larut olinya buruk, yaitu faktor aditifnya jadi mengendap. Aneh ya, beberapa oli-oli sekarang itu nggak ada tulisan dikocok dulu sebelum dipakai. Karena zaman dulu oli itu sering ada tulisan dikocok dulu sebelum dipakai. Mengapa harus dikocok dulu? Karena aditifnya mengendap. Nggak ada tulisan seperti itu menurut penulis bukan berarti olinya sudah tidak menghasilkan endapan lagi ya. Tapi ya menurut penulis karena pabrikannya wis nggak pingin ono tulisan seperti itu yang mengesankan olinya buruk. Jadi ya wis dihilangkan aja. Nggak pingin ada warning yang seperti itu, nanti dianggap aneh-aneh gitu ya. Jadi itu ya kelemahan dari olinya.
Nah, pengaruhnya kalau aditifnya ini mengendap apa? Ya aditif yang biasanya mengendap ya aditif padatan, aditif logam, bisa dari kalsiumnya, bisa dari anti ausnya ya, terutama yang MOS2 atau zinc. Kalau MODTC katanya enggak ya. Efeknya apa? Ya efeknya jadi minim aditif lah ya. Kalau di pabrikan gitu nggak mungkin terjadi seperti itu. Jadi misal pabrikan nuang oli dari drum ke botol, pasti dari mesin pabriknya sudah ada mekanisme untuk ngocok-ngocok isinya drumnya. Nah kalau kita beli oli eceran, drumnya itu biasanya sudah berdiam cukup lama, mungkin sampai tahunan. Biasanya masa simpan oli itu adalah 5 tahun disebutnya di botol itu ya. Kalau lebih dari 5 tahun apa yang terjadi? Aditifnya mengendap. Nah, ada kemungkinan kita beli oli, aditifnya ketinggalan. Itu ada kemungkinan. Ya, tapi ya sulit ya melihat karena oli-oli sekarang kan aditifnya larut ya, larut ke oli gitu loh. Jadi walau kita lihat kelihatannya transparan, walau itu ada kandungan logamnya, kita nggak bisa bedakan kecuali kalau kita coba. Biasanya sih kalau dari tong kan di bawah ya, mungkin untuk beberapa konsumen pertama dia akan dapat aditifnya sesuai takaran. Tapi untuk konsumen yang sudah beberapa tahun, itu bisa jadi endapannya ada di bagian belakang drumnya. Yang depan tentu saja ikutan ya. Entahlah, penulis nggak pernah punya usaha jual oli drum. Mungkin yang punya oli drum bisa tahu. Oh iya mas, kalau jual oli drum itu sisa olinya itu biasanya jadi kental sekali misalnya gitu ya. Bisa jadi itu aditif viscosity index improvernya gitu ya. Ya tahu sendirilah kelemahannya aditif. Kalau untuk penulis sendiri, misal dapat oli yang aditifnya minim, ya penulis malah bersyukur ya. Karena rencana untuk pakai sado sebagai rekondisi mesin, oli yang minim aditif dengan ya kemampuan yang setara Mestran SI 40 itu oke banget, karena sadonya sendiri merupakan aditif ya. Disebutkan kerjanya akan lebih baik kalau tidak dicampurkan dengan aditif lain. Artinya kalau pakai oli yang minim aditif, maka hasilnya sado revitalizan akan lebih maksimal. Ya tentu nanti pemakaian sado revitalizan ini akan penulis bandingkan juga dengan pemakaian oli itu ya, oli Lucas yang piro SAE 70 yang penulis campurkan dengan minyak goreng KCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis yang coba uji panggang oli Mestran SI 40 eceran dengan Mestran SI 40 yang botolan ya. Jadi di botol hitam ini adalah Mestran SI 40 yang eceran, yang tentu aja udah kecampur sama CAT. CAT ini katanya adalah mobil Delvac ya, yang di rebranding mobil Delvac buatan Singapura, yang dari kualitas emang jauh lebih tinggi ya daripada yang yang lokal ya. Jadi CAT ini olinya Delvac MX yang impor, jadi kualitasnya lebih baik daripada yang buatan lokal ya wes. Tapi ini isinya sudah Mestran SI 40 eceran. Terus bisa dilihat sendiri, maaf tadi lupa nyalakan lampu.
bisa dilihat bahwa warnanya mirip-mirip ya, mungkin lebih kuning yang measurean 40, tapi ya kita lihat aja lah. Dari kecurigaan penulis yang drum itu kemungkinan lebih banyak airnya, kita lihat apa benar atau tidak. Tapi ini juga terbuka sih, jadi mestinya ini juga ada kandungan airnya. Kita lihat di beberapa detik pertama ketika dipanasi akan muncul gelembung atau tidak ya. Wes, penulis akhiri aja percobaannya karena ternyata persis ya. Jawabannya keren. Sama persis ya, nggak ada bedanya antara yang eceran dengan yang drum. Ya wes, jelas ya, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.